Halo semuanya, kembali lagi di modul OOP ya. Jadi saat ini video ini kita membahas mengenai interface. Jadi video ini bakalan singkat aja ya, karena interface ini sebenarnya mirip-mirip banget seperti abstract class. Nah, kita membahas interface itu mulai dari problem di video sebelumnya ya. Di masalah video sebelumnya kan kita mau eh, membuat ini ya. Jadi kita mau membuat kelas lagi namanya repairable, yaitu dia sebagai parentnya juga nih dari TV remote, game console remote, sama musik controller remote. Tapi kita nggak bisa namanya multiple inheritance karena ada Deadly Diamond of Death ini. Nah, solusinya adalah dengan namanya interface. Oke, interface itu adalah mirip seperti abstract class, tapi semua methodnya itu harus abstrak gitu ya. Jadi interface itu nggak bisa memiliki method yang ada bodinya. Mirip seperti abstract class. Jadi abstract class itu nggak mewajibkan kalian untuk semua metodenya itu dibuat abstrak ya. Jadi bisa aja ada beberapa metode di abstract class yang ada bodinya tuh ya. Dan interface itu hanya bisa parentnya ya. Parentnya itu hanya bisa interface juga. Nggak bisa class atau abstract class. Jadi Deadly Diamond of Death nggak bisa terjadi. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan ya, let's say ini CD burner interface. Terus ini juga interface nih. Nah, let's say di sini abstract class. Nah, kalau gini sama aja dong. Nanti eh ada dua cabang gitu. Nanti dia implement ini sama implement ini gitu. Sorry, bukan seperti itu ya. Ini interface, CD burner interface, DVD burner interface. Atau gua gambar aja deh, gini ya. Hmm, contoh di sini. Di sini ada sebuah kelas ya. Mungkin di sini ada interface di sini. Dia ada parent interface. Di sini juga ada interface. Nah, di sini dia juga extend sebuah kelas lain ya, antara kelas atau abstrak kelas. Contohnya gitu. Atau abstrak kelas. Di sini juga dia extend kelas lagi atau abstrak kelas lagi yang berbeda. Nah, sama aja kok di sini kalau gini bohong ya. Jadi misalkan di sini dia ada implement apa contohnya ya? Misalkan print gitu. Dia ada method print. Terus dia juga ada method print di sini. Print. Nah, sama aja kalau gini. Dia implement ini ya memang dia sih nggak ini ya, dia nggak ada badinya. Tapi kan di dalam print tuh dia udah ada badinya di sini. Sama aja bohong gitu. Sama aja nanti terjadi Deadly Diamond of Death. Oke. Kemudian yang ketiga, dia bisa punya fields ya. Tapi fields-nya itu harus public, static, dan final. Ya, meskipun kita nggak declare public, static, final, misalnya kita declare integer a sama dengan apa, it's okay ya, boleh. Tapi secara implisit, dia ada namanya public, static, final gitu ya. Karena apa? Kenapa harus public, static, final? Karena interface nggak bisa di-instantiate. Seperti itu. Sama aja seperti abstrak gitu ya. Nah, contohnya, contohnya tadi ya repairable ini kita jadikan ini sebagai interface. Jadi kita delete dulu yang namanya repairable. Cara bikinnya tuh gini guys. Jadi interface ini ada di antara public sama nama ininya, nama interface-nya. Jadi ini bukan kelas ya. Kita udah nggak pakai keyword kelas lagi di sini, langsung interface aja gitu. Nah, kalau kita mau ini kita extend ke kelas atau abstrak kelas nggak bisa ya. Kenapa? Karena interface harus extend ke interface. Interface expected here gitu. Oke, kalau gitu kita coba bikin interface. Caranya gimana? Caranya ya kita klik kanan di sini, new Java class. Interface-nya misalnya tadi ya repairable. Nah, ini kalian pilih yang namanya interface ya. Jadi ada macam-macam nih. Ada class interface, record, enum, annotation. Di modul kali ini kita cuma bahas kelas sama interface aja ya. Kita nggak bahas yang lain. Oke. Nah, di sini warnanya beda sendiri nih. Di sini hijau ya warnanya ya. Jadi di sini uh, public, abstract, void, repair. Itu aja.
Kalau kita mau bikin ini yang ada isi-isinya gimana? Misalkan tes gitu ya, kita mau ada isi-isinya nih. Nah, nggak bisa ya. Interface abstract method cannot have a body. Jadi nggak bisa punya body. Jadi harus abstrak. Nah, cara subclassnya gimana? Cara subclass untuk kasih tahu nih bahwa repairable itu orang tua gua gitu. Caranya dengan cara ada namanya implements. Implements repairable gitu ya. Jadi implements ini diikuti dengan interface-interface-nya gitu ya. Kalau extends diikuti dengan kelas atau abstract class parent-nya, sedangkan implements itu interface-interface-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya ini bisa multiple inheritance gitu ya. Itu yang aman. Jadi kalau kalian lihat di sini, variable itu adalah orang tua dari remote, TV remote, sorry. Dan remote adalah orang tua dari TV remote. Jadi jangan meskipun sintaksnya kayak gini, tapi jangan sering salah ya. Mungkin orang sering salah gini. TV remote tuh anaknya remote, remote tuh anaknya reparable. Bukan gitu ya. Jadi TV remote itu anaknya dari reparable juga, dan dia anaknya dari remote juga. Seperti itu. Nggak perlu extends, boleh juga ya. Gini tuh sebenarnya juga bisa gitu. Contohnya seperti ini. Nah, bisa ya. Ini, nah, nggak pakai extend bisa gitu ya, langsung interface. Tapi gua mau pakai extend di sini karena dia adalah remote juga. eh nah, karena kita ini juga orang tuanya ya, repairable adalah orang tuanya, kita harus implement juga si method repair tadi. Gitu. Oke, TV was repaired. eh Oke, sekarang kita juga kasih ke semua kelas-kelasnya. Kita implement juga di sini. Implements apa tadi? Repairable. Oke. Implement methods repair. Kayak gini ya. Terus ini game console was repaired. Nah, musik control was repaired. Sama halnya dengan ini ya. Jadi kita juga nanti punya repairables gini ya. Terus kita juga bisa for terus repair di sini. Kita run. Nah, ini ya, TV was repaired, game console was repaired, musik control was repaired. Jadi seperti itu ya untuk interface. Oke, terus ini lanjutan dari tadi. Jadi sebuah kelas itu atau kelas-kelas ya bisa mengimplement interface-nya macam-macam gitu. Contoh, misalkan tadi ada repairable, gua mau programmable juga nih, bisa diprogram. Programmable. Nah, biasanya tuh interface itu kebanyakan ada able-able-nya di belakang ya. Bisa diprogram atau bisa di-repair gitu. Contoh unik lagi misalkan di games, misalkan ada role playing games gitu ya, ada Pokemon, ada atau ada apa yang karakternya bisa terbang, ya. Jadi ada flyable atau karakternya bisa apa apple gitu. Jadi ya use case-nya banyak banget sebenarnya. Oke, contoh programmable, terus di sini contohnya ya ada set channel, set volume. Waduh banyak banget. Set channel aja sama set volume tadi ya. Oke. Jadi kayak gini ya, ada koma ya di dalam implements-nya. Jadi kalau mau repairable dan programmable, ini harus dua-duanya semuanya harus diimplement. Itu ya. Jadi semua parent-parentnya harus diimplement semua. Jadi seperti itu. Purpose interface sama ya halnya dengan abstract class atau method. Itu juga mengenforce atau memaksa cat class-nya untuk mengimplement beberapa method yang tertentu gitu ya. Jadi polymorphism bisa lebih apa ya? Lebih lebih enak gitu mau polymorphism, lebih safe, lebih aman gitu ya. Nah, kita akan mempelajari lebih banyak ya
use case dari polymorphism ini di modul nanti namanya dari refactoring dan design pattern. Ini memanfaatkan identitas sama polymorphism dengan cara yang sangat-sangat efisien gitu ya. Oke, next video kita akan study case ya. Kita akan ada 6 objek di sini, ada 6 objektif. Kita akan mengcover semuanya ya. So, see you di next video. Bye.